Guys, kembali lagi dengan RZ Story Movie. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Amin. Kali ini, Mimin mau menceritakan alur film Mangku Jiwo. Semoga kalian senang. Siapkan headset dan teh hangat. Yuk, kita mulai. Film diperlihatkan dengan Kanti yang dipasung dengan orang yang bernama Cokro. Kanti sedang hamil anak Cokro, dan Cokro tidak mau tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa Kanti dipasung. Cokro menghasut penduduk desa kalau Kanti itu gila. Kemudian diperlihatkan Broto. Broto datang untuk menjemput Kanti karena kondisi Kanti membuat penduduk desa takut. Broto masuk ke tempat Kanti dipasung, dan dia menyuruh Kanti untuk balas dendam atas perbuatan Cokro. Kanti kemudian dibawa dengan Broto, dan penduduk desa memandang Kanti hina. Di jalan arah ke rumah Broto, Kanti tampak ketakutan. Sesampainya di rumah, Kanti dimandikan kembang dengan Broto sambil bersenandung lagu Jawa. Setelah mandi, Kanti dibawa ke ruangan dan dihadapkan dengan cermin. Broto mau melihatkan Kanti di depan cermin. Setelah Broto pergi, Kanti melihat dirinya bisa jadi gila. Kemudian, Nyi Kenanga sedang memandikan cermin, dan cermin itu sama persis dengan cermin di rumah Broto. Rupanya, cermin itu diberi nama panggilan. Kembar satu di Cokro, dan satu lagi di Broto. Nyi Kenanga mengatakan kalau cermin itu ingin menyampaikan sesuatu hal yang buruk. Tetapi, Nyi Kenanga tidak tahu hal buruk apa. Rupanya, Cokro dan Broto dulu teman baik, dan sekarang mereka bermusuhan. Kembali ke Broto, ia menyiapkan sesajen untuk Kanti. Dia dipaksa makan nasi dengan jeroan tikus. Sehabis makan sesuap, suasana berubah. Broto memutari Kanti dengan darah ayam hitam. Kanti ketakutan dan mengatakan kalau dia tidak gila. Tetapi, semua itu percuma, karena Broto tetap saja tak percaya. Scene berpindah ke Uma, di mana sekarang hari ini adalah hari ulang tahun Uma dan juga malam minggu. Lantaran Hanuma jomblo, jadi Uma hanya memilih kerja daripada sendirian di kos. Di hotel tempat Hanuma bekerja, ada satu kelompok yang sedang transaksi jual beli benda pusaka, dan bule ini sebagai pembeli. Setelah basa-basi, terjadilah cekcok di antara mereka, dan si bule tewas. Kemudian diperlihatkan anak bernama Pulung, yaitu anak dari Cokro. Hanuma langsung lari ketakutan, tetapi sayang Uma tertangkap. Kemudian akhirnya Pulung yang mengurus Hanum. Di saat yang sama, Nyi Kenanga memberi sesajen ke cermin, dan cermin itu goyang sendiri. Nyi Kenanga melihat pertanda tetapi tidak tahu pertanda apa. Balik ke Uma, saat Pulung menindih Hanuma, matanya berubah menjadi merah. Pelan-pelan tangan Hanuma mengelus kepala Pulung. Dan setelah membunuh Pulung, mata Hanuma kembali normal. Setelah kematian Pulung, Cokro dan anggotanya diskusi. Siapakah pembunuh Pulung? Anggota Cokro itu si bapak yang bertompel melakukan investigasi dan muncul satu nama, Broto. Mendengar nama Broto, Cokro kemudian menceritakan masalahnya dengan Broto, bahwa Broto itu akan menguasai benda pusaka. Di balik obrolan mereka inilah Nyi Kenanga menguping dari balik pintu. Tak lama kemudian, Cokro menemui Nyi Kenanga. Cokro curhat kalau urusan pusaka ini sudah menelan korban, yaitu anak Cokro sendiri. Saya patuh terhadap Nyi Kenanga kemudian memberikan pendapatnya. Mungkin kalau saja cermin itu atau panggilan kembar kembali disatukan, Pulung mungkin masih hidup. Dan hal buruk tidak akan terjadi. Tetapi sampai kapanpun Cokro tidak akan mau damai dengan Broto. Setelah membunuh Pulung, Hanuma pulang ke kampung halaman dan disambut dengan Broto. Dengan kata lain, Hanuma tidak tahu yang sebenarnya dan Uma tahu itu adalah dia, anak Broto. Kembali flashback ke Kanti. Saat ini Kanti sudah seperti orang gila asli. Kanti meminta belas kasihan untuk dibebaskan atau kalau tidak bunuh saja.
saja Kanti sekalian. Namun percuma karena omongannya tak akan didengar. Kanti menangis stres di ruangan itu. Kemudian Bapak Tompel datang ke rumah Hanuma dengan gaya tengilnya. Bapak Tompel bicara dengan Broto kalau dia mencari Hanuma karena Hanuma adalah orang terakhir bersama Pulung sebelum Pulung tewas. Broto kemudian menyela omongan Tompel kalau Uma bukanlah pembunuh. Setelah Bapak Tompel pergi, Broto menghampiri Hanuma. Di sisi lain, di rumah Cokro, Cokro menegaskan lagi kalau sampai kapanpun panggilan kembar ini tidak akan pernah bersatu, kecuali salah satu pemiliknya mati. Setelah Cokro pergi, Nyi Kenanga menatap ke cermin, dan di cermin dia melihat gambaran Broto yang sedang menang duel. Tak lama kemudian, Nyi Kenanga mendatangi Broto di rumahnya. Nyi Kenanga menanyakan soal panggilan kembar, tetapi Broto menyela omongan Nyi Kenanga kalau dia sudah tidak menyimpan cermin itu lagi dan beralih menjadi pedagang batik. Saat Nyi Kenanga sedang melihat batik, dia melihat Uma. Nyi Kenanga kemudian bertanya ke Broto, pengrajin batik itu beda dari yang lain, dan bertanya apa dia anak Broto. Sontak Broto mengiyakan pertanyaan Nyi Kenanga. Nyi Kenanga tidak pernah tahu kalau Broto pernah menikah, tetapi Nyi Kenanga terus memperhatikan Hanuma. Dan sepertinya dia tahu siapa Hanuma sebenarnya. Tak lama kemudian, Nyi Kenanga bicara serius dengan Broto. Rupanya, Nyi Kenanga mau mengkhianati Cokro. Broto kemudian mengatakan kalau Cokro itu tidak akan bisa mati kalau tidak dengan darah dagingnya sendiri yang membunuhnya. Saat Nyi Kenanga mau pulang, dia melewati ruangan tempat Kanti dipasung. Dia berhenti di depan pintu itu, mendengarkan teriakan Kanti, tentunya melalui alam goib. Tak lama kemudian, si Tompel mengintai Broto. Saat Broto pergi, si Tompel langsung mengarah ke rumahnya. Si Broto sepertinya sengaja pergi agar si Tompel mati di tangan Hanuma. Tiba-tiba, si Tompel sudah ada di hadapan Hanum. Hanum dipukul bolak-balik si Bapak Tompel. Hanuma kemudian mengeluarkan kekuatannya, yaitu mata merah. Setelah membunuh si Tompel, Hanuma pingsan, dan Broto melihat itu semua dari kejauhan. Saat Broto kembali ke rumah, pengawal Broto yang tidak bisa bicara menghampirinya. Broto kemudian membalas omongan pengawalnya, kalau Cokro dan anak buahnya pantas mendapatkan ini. Kembali flashback ke Kanti. Pengawal Broto sedang membawakan makanan untuk Kanti. Kanti kemudian memohon ke pengawal Broto untuk melepaskan pasungannya karena kakinya sakit. Kanti sudah sangat lemas. Jadi kalau dilepaskan, Kanti tidak akan pernah kemana-mana. Kemudian, wajah Kanti dielus oleh pengawal Broto dan memasangkan kalung untuk Kanti. Pengawal Broto kemudian memberikan tusuk konde ke Kanti dengan maksud rambut Kanti yang panjang biar rapi. Kanti melihat tusuk konde itu dan langsung ingin bunuh diri. Tiba-tiba Broto datang dan pengawal Broto ketakutan. Kembali ke Hanuma, ia curhat ke Broto kalau masalah terus datang ke Hanum. Dia merasa bersalah karena telah membunuh si Tompel. Hanuma mengatakan kalau ada tembang atau nyanyian yang terngiang di telinganya. Dan itu membuat Hanuma tidak sadar dengan apa yang harus ia lakukan. Dan tembang itu makin terngiang-ngiang jelas di rumah ini. Broto kemudian pindah ke belakang dan sekarang gantian Broto yang curhat ke Hanuma. Broto mengatakan kalau Cokro memfitnahnya dan Cokro ingin menguasai benda pusaka. Broto terus melanjutkan curhatannya dan yang lebih jahat lagi, Cokro lah penyebab Kanti meninggal. Hanuma yang mendengar itu semua langsung ingin membunuh Cokro. Isi otak Hanuma sekarang cuma ada satu, yaitu membunuh Cokro. Diam-diam, Hanuma masuk ke rumahnya dan mengarah ke kamar. Rupanya, Hanuma dibohongi oleh Cokro. Dan tiba-tiba dari belakang, Hanuma dibius. Beberapa saat kemudian, Hanuma sudah berada di rumah dan masih kondisi pingsan. Rupanya, yang membius Hanuma adalah Nyi Kenanga. Nyi Kenanga ingin berpindah tuan, dengan kata lain, mengkhianati Cokro.
dan Broto mau bersekutu dengannya. Kemudian Broto membawanya ke tempat Kanti dipasung. Nyi Kenanga dengan ilmu penerawangannya mendengarkan penderitaan Kanti di ruangan itu. Dan inilah akhir dari hidup Kanti. Ia bunuh diri. Baru setengah jalan dan belum mati sepenuhnya, Broto datang melihat Kanti. Broto langsung mengambil tusuk konde dan membelah perut Kanti untuk mengeluarkan bayinya. Bayi yang dikandung oleh Kanti adalah anak Cokro. Dan bayi itu diberi nama Hanuma. Hanuma sudah siuman dari pingsannya dan dia mendengar pembicaraan Broto dan Nyi Kenanga. Broto mengatakan kalau dia tidak suka dengan segala bentuk balas dendam. Hanuma mengarah ke Broto dan mengatakan kalau dia harus balas dendam atas perbuatan Cokro. Kemudian Hanuma mendatangi makam ibunya, yaitu Kanti, dan dia bertemu dengan pengawal Broto. Pengawal Broto kemudian memanggil Hanuma, tetapi ia tak tahu dia ngomong apa. Pengawal Broto lalu menulis sesuatu di tanah dan Hanuma melihat tulisan itu. Rupanya Hanuma membaca tulisan itu seperti sedang bernyanyi. Kemudian pengawal Broto berbicara dengan Hanuma dengan cara khasnya. Hanuma pun dibuat bingung dengan omongannya. Sementara di rumah, Broto dan Nyi Kenanga sedang merayakan kemenangan. Hanuma sudah sampai di rumah Cokro dan pengawal Broto mencegah Hanuma. Tetapi Hanuma terus mencari Cokro dan mengajaknya untuk duel. Namun tiba-tiba ada 4 orang yang mengepungnya. Hanuma langsung mengarah ke belakang dan di belakang ada Cokro yang sedang santai. Pelan-pelan Hanuma menghampiri Cokro. Di sisi lain, pengawal Broto masih menghajar 4 orang itu. Hanuma kemudian lari dan kakinya kesandung dengan karpet. Ia akhirnya tertangkap oleh Cokro. Cokro langsung menamparnya bolak-balik. Dan saat Hanuma lepas tidak berdaya, Hanuma menyanyikan lagu yang ditulis oleh pengawal Broto tadi. Tiba-tiba panggilan kembar mengeluarkan bala bantuan untuk Hanuma untuk menonton Hanuma bernyanyi. Broto dan Nyi Kenanga melihat bantuan Hanuma dengan sangat senang. Bantuan Hanum sudah sampai di rumah Cokro. Rupanya itu adalah Kanti. Sekarang gantian Cokro. Kepala Cokro ditetesi darah dari atas. Dan setelah membunuh Cokro, Hanuma muntah belatung. Setelah beberapa hari membunuh Cokro, Hanuma tampak tidak semangat hidup. Sementara itu, Broto sedang mengunci panggilan kembar supaya Kanti tetap dikurung di dalam cermin. Nyi Kenanga mengatakan, selama Hanuma masih berada di pihak Broto, Kanti tidak akan menyerang Broto. Kemudian, Nyi Kenanga menyampaikan kalau mereka sekarang sudah mangku jiwo.